Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with Mr. Hilal. I'm as Physics teacher at SMA Unity School Kota Bekasi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi memberikan solusi perihal soal UTBK tahun 2021, khususnya berkenaan dengan mata pelajaran fisika, topik tentang elasticity. Okay, let's we turn to the question. I will read the question in bahasa. Sebuah bola pejal berjari-jari R0 tenggelam ke dasar laut. Jika akibat kompresi zat cair, bola mengalami perubahan tekanan delta P, yaitu sama dengan B, dan modulus Bohr bola adalah B, maka perubahan volume bola adalah bla 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 bla. Oke, berdasarkan soal, di sini ditanyakan tentang modulus Bohr. Jadi sebenarnya soal ini adalah menurut saya adalah soal yang baru di dalam UTBK karena di tahun-tahun sebelumnya di UTBK belum pernah muncul soal dengan tipe seperti ini karena kita tahu sendiri untuk mata pelajaran fisika khususnya di level SMA kita tidak pernah membahas tentang modulus Bohr secara spesifik, tetapi kita pernah menyinggung modulus Bohr ini yaitu pada kecepatan bunyi di dalam zat cair. Jadi secara spesifik di mata pelajaran fisika khususnya level SMA tidak pernah dibahas modulus Bohr secara spesifik. Pun demikian, yang namanya soal UTBK, kita tidak bisa mendrive soal itu harus seperti apa, tetapi kita yang mencoba untuk beradaptasi, menyelesaikan soal yang muncul pada UTBK. Langsung saja kita menuju solusi pembahasannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita tidak pernah belajar modulus Bohr secara spesifik, maka kita bisa menurunkan rumus modulus Bohr dari modulus Young atau modulus elasticity suatu bahan. Oke, kita tahu bahwa rumus modulus elastisitas yaitu E, seperti ini ya, E sama dengan, ya kan, F gaya dibagi luas penampang, kemudian di sini ada pertambahan panjang, ya kan, per L mula-mula, yaitu L mula-mulanya naik ke sini. Nah, ini adalah formula tentang modulus elastisitas yang kita bahas secara spesifik pada topik elastisitas. Nah, kemudian kita akan menurunkan rumus ini menjadi modulus Bohr. Jadi ibarat kata kita konversi. Jadi kita konversi menjadi seperti ini. Saya akan kasih tanda panah. E modulus yang kita jadikan sebagai modulus Bohr. Gini ya. Jadi kemudian kita tahu F per A itu adalah tekanan. Jadi F per A kita substitute menjadi tekanan, yaitu P. Nah, karena di sini di soal membicarakan tentang volume, maka L0 kita jadikan sebagai V0 seperti ini kan. Kemudian delta L-nya kita jadikan sebagai delta V. Nah, oke. Jadilah rumus modulus Bohr yang kita turunkan dari modulus elastisitas. Kita lihat di soal bahwa yang ditanya adalah maka perubahan volume bola. Jadi yang ditanya adalah saya akan mencoba melingkarinya dengan spidol berwarna berbeda. Jadi yang ditanya adalah delta V ini. Oke, kita konversi rumus ini atau kita balik rumus ini untuk mencari delta V. Jadi delta V sama dengan tekanan. Kita mengikuti soal, kita lihat bahwa di sini bola itu mula-mula di atas permukaan air, kemudian turun ke dalam permukaan air, jadinya akan terjadi perubahan tekanan. Jadi P-nya kita jadikan sebagai delta P gitu kan. Kemudian V0 ya kan dibagi modulus Bohr. Oke, sudah ketemu sebenarnya adik-adik tentang solusi soal ini, tetapi di pilihan ganda tidak muncul. Nah, karena di pilihan ganda tidak muncul, maka kita sesuaikan rumus ini mengikuti pola yang diinginkan soal. Kesimpulannya adalah kita lihat delta V sama dengan, oke, delta P-nya menurut soal kita katakan sebagai B. Jadi kita ikuti keinginan soal,
delta P-nya kita konversi menjadi B, kemudian V0 kita tahu di sini adalah bola pejal. Jadi rumus bola adalah 4/3. Jadi 4/3 pi, kemudian jari-jarinya. Menurut soal diketahui jari-jarinya adalah R0. Jadi R0 pangkat 3. Jadi seperti ini. Oke, kemudian modulus bulknya kita masukkan juga karena masih belum dimasukkan. Nah, jadi seperti ini. Ketemu jawabannya adalah delta V-nya adalah, saya tulis kembali sesuai keinginan soal, yaitu 4 pi, kemudian R0 pangkat 3 kali B per 3 kali modulus Borg. Oke, inilah jawabannya adik-adik perihal soal tersebut. Nah, kita lihat di opsinya ternyata ada jawaban yang sama. Satunya bernilai positif dan satunya bernilai negatif. Kemudian, manakah yang akan kita pilih yang nilainya positif atau negatif? Jadi, kita pilihnya seperti ini. Karena bola, oke, saya katakan seperti ini ya, saya gambarkan. Misalkan ini permukaan air, mula-mula bolanya di sini. Kemudian bola ini akan menuju ke bawah, misalkan ke dasar permukaan air, misalkan menuju di sini, maka pastinya bola itu mengalami tekanan hidrostatis, yaitu dari segala arah. Jadi akibatnya ibarat kata seperti ini. Nah, ada tekanan hidrostatis dari segala arah, karena karakteristik tekanan itu memberikan tekanan dari berbagai penjuru. Jadi seperti ini. Maka kesimpulannya, bola akan mengalami pengerutan atau mengalami perubahan volume menjadi semakin kecil. Nah, karena perubahan volumenya menjadi semakin kecil, ibarat kata saya tuliskan kembali bahwa delta V adalah V akhir dikurangi V awal. Nah, kita tahu bahwa syaratnya V akhir itu lebih kecil. Jadi V akhirnya lebih kecil ya. Jadi dengan syarat V akhirnya lebih kecil. Maka misalkan kita menganggap V akhirnya 3, kemudian V awalnya 4. Maka ketemunya adalah minus 1. Nah, di sini terlihat bahwa perubahan volumenya bernilai negatif. Maka dengan perlakuan yang sama, nilai delta V di sini itu menjadi negatif. Jadi opsinya kita jadikan negatif. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi opsinya di sini minus 4 kali pi kali R0 pangkat 3 dikali B per 3 dibagi modulus per 3 dikali modulus Borg. Oke, jawabannya yaitu ada pada opsi A. Oke, seperti itu untuk solusi dari soal tersebut yang berkaitan dengan masalah elastisitas. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam UTBK itu ada tipikal soal yang sulit, yaitu kisarannya antara 25% sampai 30%. Nah, menurut saya soal ini adalah soal tipikal yang sulit. Karena apa? Yang pertama, kita tidak pernah mendapatkan materi tersebut. Yang kedua, soal ini termasuk soal baru. Jadi sejak adanya UTBK, yaitu dari tahun 80-an sampai sekarang, itu belum ada tipikal soal seperti ini. Jadi ini merupakan tipikal soal yang baru. Oke, sekian pembahasan dari saya. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal yang lain. Semoga sukses menghadapi UTBK tahun 2022. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.